Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli ni'ami zahira wa batina qadiman wa hadithan. Summa salatu wassalamu sarmada ala sayyidina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi alladzina saru fi dinihim sayran wa ihtisan. Thumma ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum wal ulama warathatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang dulu, nikmat yang sekarang maupun nikmat yang akan datang. Kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah kepada Ia, karena satu-satunya zat yang pantas menerima pujian dari kita hanyalah zat yang menciptakan segalanya, zat yang mengubah semuanya dari nol hingga sampai sekarang saat ini. Summa salatu wassalam, kemudian salawat beriringan salam kita hantarkan kehadirat Sayyidina, penghulu kita, orang yang terpilih, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan teruntuk kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau yang berjuang mati-matian mengorbankan segalanya demi agama ini. Dan kemudian untuk para tabi'in yang mana mereka telah mewarisi ilmunya para nabi. Karena yang Nabi wariskan itu bukanlah kekuasaan, yang Nabi wariskan bukanlah kekayaan, akan tetapi yang Nabi wariskan adalah ilmu yang bermanfaat hingga akhir hayat nanti. Wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama itulah yang mewarisi para nabi. Akrim bihim warisan wa mawrusan, sungguh mulia mereka, baik yang mewarisi maupun yang diwariskan. Baik, Bu, lihat terang aku. Le boleh ambo duduk apa? Tapi kini ambo nak taluk duduk apa? Bayang di Bu, ambo duduk di atas di bawah aku sadonya apa-apa profesor, doktor, MA sadonya. Kalau kira-kira ambo duduk setong gretek ambo rasa ibu. Jadi ndak ambo duduk kini dah. Mau ibu, Pak, sagan ambo. Jadi kini ambo ditunjuk seminggu patang sama Abuya Herman Tanjung. Bang tampil lah besok mengkaji hadis arba'in, hadis ketiga le. Jadi ambo pinjam bukunya, tapi buku tinggal di rumah, ndak mau bawa mari deh. Menariklah nampaknya, jadi tertinggal di rumah tadi, jadi nak tak bawa kemari. Tapi insyaallah yang bawa kemari itu yang bisa ambo sampaikan malah pagi hari ini. Jadi langsung masuk saya. Iku bukan ceramah atau membagikan ilmu, tidak. Iki yang ulang-ulang kaji. Cuma majan itik berenang, majan buruan anu bisa tabang. Bukan majan, tidak. Tapi cuman mau ulang-ulang kok mungkin kok buruan kok lalamu di dalam sangka, pai hanya tabang ke tinggi. Hadis yang ketiga yang dikarang oleh al-Imam besar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebelum itu wajan liam, rata-rata orang Indonesia
bermazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat imam besar yang dipilih ketika di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri terjadi perdebatan. Yang pertama Imam Nawawi, yang kedua Imam Rafi'i. Ketika terjadi perdebatan, yang pertama diambil pendapat adalah Imam Nawawi. Yang kedua baru Imam Rafi'i. Ketika terjadi perdebatan di dalam ulama, dalam imam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang sebuah kitab kecil, mengumpulkan 42 hadis menjadi sebuah matan, yakni matan Arba'in Nawawi. Dan dalam hadis yang ketiga beliau menuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abdurrahman ibni Abdullah bin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam 'alal khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang ketiga, setelah hadis pertama diucapkan tentang hal yang terpenting, yaitu niat. Kemudian yang kedua tentang masalah ihsan, iman dan Islam. Yang ketiga kemudian Imam Nawawi mencantumkan hadis tentang pokok Islam itu sendiri. Bunyal Islam 'alal khams. Islam itu didirikan atas 5 hal, 5 pondasi. Adanya Islam itu berdiri atas 5 tonggak. Tanpa adanya pondasi, rumah mustahil didirikan. Tanpa adanya pondasi, bangunan tidak bisa ditegakkan. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengibaratkan Islam adalah sebuah bangunan, dan bangunan tidak akan ada tanpa pondasi. Dari Abdurrahman, anak laki-laki dari Abdullah bin Umar bin Khattab, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata beliau? Islam didirikan atas 5 pondasi. Bunyal Islam 'alal khams. Islam didirikan atas 5 hal. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1. Menetapkan, meyakini sampai mati an la ilaha illallah, bahwa tak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah itu sendiri. Pertama, pondasi yang harus ditancapkan adalah pondasi syahadat, di mana seorang hamba mengakui, bersaksi di hadapan Tuhannya secara tidak langsung. Kalau dia mengakui satunya Allah dan mengakui yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka harus ditambah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak tambah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari yang mau coba curi buku, wah bisa saya sama dengan orang Kristen. Karena soalnya Allah yang kita anggap itu sama dengan yang ada di Injil. Tapi bagaimana perbedaan kita dengan mereka? Perbedaan kita adalah dengan mengakuinya Muhammad, itu kita. Tapi orang Kristen, orang Yahudi tidak ingin mengakui Nabi Muhammad karena mereka kecewa Nabi Muhammad bukan datang dari golongan mereka.
Mereka mengakui Allah itu Esa, tapi cuman mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, itu bedanya kita. Kita umat Nabi Muhammad SAW, dan kita ada berdiri sebagai umatnya. Baik, yang kedua, wa iqamis shalah. Hal kedua yang harus kita tancapkan supaya bisa mendirikan bangunan yang bernama Islam, mendirikan salat. Mendirikan salat, wa iqamis shalah. Kenapa iqamis shalah bukan ita'i salat? Mendirikan salat bukan menunaikan salat. Kenapa? Dalam tata bahasa Arab itu memiliki makna yang dalam. Ita'is salat berbeda dengan iqamis salat. Pondasi yang bisa menciptakan Islam nantinya itu adalah iqamis salat, bukan ita'is salat. Mendirikan salat bukan menunaikan salat. Bedanya apa? Mendirikan salat singkatnya itu adalah derajat yang jauh lebih tinggi daripada menunaikan salat. Pertama, awak sembahyang dituntut untuk berjamaah. Kedua, awak sembahyang dituntut untuk khusyuk. Yang ketiga, awak sembahyang dituntut untuk di awal waktu. Iqamis shalah mendirikan salat bukan menunaikan salat. Berarti mengutamakan, memprioritaskan salat ketika datang kewajibannya untuk salat. Itu iqamis shalah, mendirikan salat. Pondasi yang ketiga adalah ita'iz zakat, baru menunaikan zakat. Wa menunaikan zakat. Tunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang keempat, hajjil bait, mengunjungi rumah. Rumah apa maksudnya? Baitullah, rumah malai. Ka'bah, yakninya haji. Berhaji bagi yang mampu. Yang terakhir, yang kelima, shaumir Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa 1 bulan 30 hari. Rawahu Bukhari Muslim. Dan itulah 5 pondasi yang ada supaya kita bisa dikatakan muslim. Orang yang melakukan itu akan mendapatkan gelar muslim. Jika tidak, maka Islam dia itu sendiri tidaklah kokoh dan tidak bisa dibuat dan tidak bisa diakui sebagai sebuah Islam. Karena pondasinya tidak ada, dan pondasi satu saja cukup untuk merobohkan Islam itu sendiri. Mungkin karena waktu yang membatasi dan apa-apa jelang banyak lot mengantuk, mungkin banyak kerajanya. Ibu-ibu lah sedia lontong belakang. Jadi ambo tutui, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا